Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Apa kabar? Hari ini saya akan bikin konten iseng-iseng aja dan mungkin membosankan. Jadi dari awal saya bilang kalau yang tidak suka tidak usah ditonton karena ini lebih banyak cerita aja ya. Ini sharing saya. Mobil saya ini 2014 ya, udah lama sekali saya pakai. Ini 2020, artinya umurnya udah 6 tahun dan kilometer udah 113.754 km. Saya akan sharing di sini adalah 5 keunggulan Mobilio yang menurut saya sampai sekarang pun masih bisa fight dengan mobil-mobil terbaru ya. Jadi maksudnya mobil Mobilio sekarang masih tetap unggul di bidang tersebut gitu. Sekali lagi ini bukan untuk berdebat ya. Jadi saya bilang yang jelas ada datanya juga. Anda bisa lihat di reviewer yang lain gitu. Tapi ini saya sharing aja karena saya udah pakai cukup lama dan pada saat itu pun saya memutuskan untuk beli mobil ini ya karena itu. Jadi setiap orang itu pasti memutuskan untuk beli mobil pasti dia punya checklist ya. Ini mobil A, keunggulannya A, B, C, D, E, F gitu. Harganya sekian. Mobil B, keunggulannya A, C, D, C, D, F. Jadi dari keunggulan tersebut dibanding dengan budget dan harga, pasti orang akhirnya memutuskan beli mobil C misalnya, beli mobil B. Makanya orang kalau udah punya mobil B ya pasti dia bilang mobil B itulah yang paling bagus. Itu manusiawi ya, karena itu pasti dia sebelum beli mobil itu ya berdasarkan pertimbangan. Jadi dia yang beli yang paling worth it menurut dia gitu. Oke, saya juga udah pernah juga punya MPV brand lain juga. Jadi saya sebenarnya secara pribadi juga udah bisa bandingin. Oke, itu aja. Kita simak aja video berikutnya. Tapi pesan saya, video ini akan membosankan karena lebih banyak cerita. Jadi dari awal kalau memang yang ngerasa nggak penting, nggak usah ditonton aja, ngabisin paket Anda aja nantinya. Oke, simak video saya berikut ini. Oke, keunggulan yang pertama yaitu mesin Honda ya. Mesin Honda 1500 cc SHC 4 silinder ini tenaganya paling besar dibanding 1500 cc mobil brand lain ya. Jadi ini bisa 118 PS di 6600 rpm. Kalau mobil brand lain itu paling 104 atau 110 lah paling tinggi. Saya lihat 110 yang untuk yang kelas 1500 cc, tetapi mesin Honda ini keunggulannya di situ dengan cc yang sama dia bisa menghasilkan tenaga yang lebih besar. Jadi menurut saya itu suatu keunggulan dari mesin Honda yang sampai sekarang pun kita bandingin dengan MPV sekelasnya yang keluaran terbaru pun tetap lebih besar 1500 cc nya dari Honda. Oke, itu adalah keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua ya tentu berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan, sorry ini kalau videonya membosankan ya karena lebih banyak ngomong. Jadi keunggulan kedua yaitu berbanding lurus dengan tenaga ya. Kalau tenaganya 118 PS sehingga dia akselerasinya lebih cepat dibanding dengan mobil sekelasnya. Anda bisa lihat beberapa test drive atau perbandingan di beberapa channel YouTube lain ya yang lebih ini sering review mobil, misalnya AutoNet Max atau Auto Driver. Itu kita bisa lihat bahwa memang akselerasinya Honda Mobilio ini lebih kencang dibanding MPV sekelasnya. Jadi itu menurut saya salah satu keunggulan yang kedua dari Honda Mobilio. Saya di sini tidak bahas untuk bentuk ya, tapi nanti mungkin terakhir saya bahas untuk bentuk. Tapi kalau bentuk itu selera aja, selera. Saya akan bahas sesuatu yang bisa kita lihat bukan hanya dengan selera tetapi dengan data. Keunggulan yang ketiga yaitu sebenarnya keunggulan yang tiga ini menurut saya merupakan keunggulan, tetapi bagi beberapa orang ini, sorry ya mesinnya agak kotor, beberapa orang ini dianggap bukan keunggulan gitu. Jadi ada yang menganggap bahwa yang ketiga ini adalah merupakan kekurangan gitu. Jadi Honda Mobilio ini kecepatannya dibatasi, yaitu dibatasi di 1500 cc
sorry 150 km per jam. Jadi dia tidak bisa lebih dari itu. Jadi akselerasi yang cepat, tenaga yang besar, tetapi ternyata kecepatannya dibatasi di 150 km per jam. Itu bagi beberapa orang itu dianggap kekurangan, tapi bagi saya itu keunggulan karena memang itu adalah fitur safety dari Honda. Di ECU-nya memang diprogram seperti itu, tidak bisa lebih dari situ. Karena ini MPV ya, MPV bukan untuk kenceng-kencengan, bukan untuk balap-balapan. Tapi kalau akselerasi itu penting itu saat kita mau nyalip. Tetapi kalau untuk kenceng-kencengan sampai lebih dari 150 menurut saya berbahaya. Jadi memang itu saya anggap suatu keunggulan karena dia dibatasin. Ini pengalaman saja ya, karena mobil saya ini yang bawa adalah perempuan, istri saya. Perempuan pakai mobil Matic. Itu kadang-kadang mereka tidak melihat speedo gitu. Mereka asik ngegas saja. Nah, mobil ini handlingnya enak gitu. Jadi kecepatan 130-140 tuh belum terasa ngebut kalau di tol gitu. Nah, dan tol Sumatera ini tahu sendiri kan masih sepi gitu. Jadi pernah sekali saya duduk di sebelahnya, istri saya nyopir itu, dia nggak tahu bahwa kecepatan udah di 150 itu dia nggak terasa gitu. Karena dia asik mengikuti mobil di depannya yang kebetulan ngebut juga gitu. Nah, menurut saya itu kalau tidak dikasih limiter sama Honda itu sangat berbahaya. Bisa jadi dia udah lebih dari 150 dia nggak tahu gitu. Jadi saya justru menganggap itu merupakan fitur keunggulan, ada limiternya. Tapi tidak disukai semua pemilik Honda ya. Jadi ada beberapa teman yang melepas limiternya dengan cara di remap lagi ECU-nya sehingga dia bisa lebih kenceng dari itu, bisa sampai 180 lebih. Ya itu soal selera aja. Kalau saya pribadi menganggap itu suatu keunggulan gitu. Kemudian keunggulan Mobilio yang lainnya adalah, sorry saya pindah ke dalam karena capek berdiri terus. Videonya ini membosankan pasti karena ngomong doang. Keunggulan yang lain adalah handlingnya ini enak gitu. Anda nikung di kecepatan 60-70 itu enak banget, tidak limbung, body rollnya juga minim. Itu salah satu keunggulan Mobilio ya, terutama kalau dibandingi dengan mobil-mobil keluaran yang tahun yang sama. Itu saya waktu itu memutuskan beli Mobilio di tahun tersebut ya karena itu gitu. Saya waktu test drive, handlingnya ini enak banget saya bandingin dengan MPV yang saat itu ada. Saya nggak tahu kalau dibanding MPV yang sekarang ya, mungkin ada yang handlingnya lebih bagus. Cuma saat saya memutuskan beli Mobilio saat itu, salah satunya saya suka di handlingnya. Ini mobil ini enak banget, nggak terasa body roll, dibawa kecepatan tinggi juga enak, nikung-nikung juga enak, limbung minim limbung, nggak limbung maksud saya gitu. Itu salah satu keunggulan dari Honda Mobilio. Tapi memang harus dibayar dengan suspensinya ya, suspensinya nggak keras. Cuma kalau masalah handling ya Anda bisa lihat juga di review-review yang mobil ya, mereka tetap mengakui bahwa handling mobil itu lebih unggul dibanding dengan MPV sekelasnya. Walaupun sekarang ada MPV yang katanya suspensinya enak, terus handlingnya enak, tapi tetap mereka mengatakan kalau handling berkendara Mobilio lebih unggul gitu, seperti itu. Cuman memang dikorbankan dengan suspensinya yang lebih keras gitu. Memang suspensinya saya akui lebih keras. Jadi untuk jalan aspal itu enak tuh bawa Mobilio, cuma kalau jalannya agak jelek itu memang terasa tuh suspensinya keras. Oke, itu keunggulan yang keempat ya. Oke, yang terakhir yang kelima, karena saya memang batasin 5 karena saya suka buat video-video seperti ini. Ternyata banyak suka yang nonton juga gitu. Iya, karena mungkin ada orang yang mau cari referensi ya sebelum beli mobil. Oke, nah ini salah satu keunggulan yang saat itu saya suka gitu adalah kabinnya. Kabinnya itu lega itu, terutama pada saat saya beli ya. Jadi gini, saya itu jarang sekali, terutama pada saat itu menemui MPV yang sampai baris ketiganya itu enak gitu. Ini saya ini tingginya 175 cm, duduk di baris ketiga itu saya suka gitu. Masih di mobil ini saya ngerasa nyaman aja. Jadi saya sering kalau istri saya lagi nyopir terus ada anak-anak itu, saya lebih memilih duduk di kabin paling belakang terus istirahat gitu. Dan saya ngerasa nyaman aja karena menurut saya kabinnya cukup lega,
Mungkin karena ini ya, ada yang bilang karena joknya ini tipis gitu. Pada tahun 2014 joknya lebih tipis, sehingga memang jarak kakinya ini, legroomnya ini lebih lega gitu. Tapi terus terang, saya pada saat itu memutuskan untuk beli Mobilio ya salah satunya karena kabinnya lega ini gitu. Jadi handling yang enak tadi dan body roll minim, kemudian di baris ketiganya lega, itu membuat kita duduk di baris ketiga nyaman gitu, nyaman dan tidak mual-mual gitu. Nah, kalau di MPV lain yang body rollnya tinggi, kemudian agak limbung gitu duduk, apalagi kabinnya sempit di belakang, itu terus terang saya sering mabok gitu. Kalau di Mobilio saya ngerasa nyaman-nyaman aja. Saya rasa itu aja 5 keunggulan Mobilio. Sebenarnya ada hal-hal yang lain ya di bidang fitur apa semua, tapi saya tidak akan bilang itu karena saya yakin dibanding dengan mobil-mobil keluaran terbaru pasti sekarang udah fiturnya lebih banyak lagi gitu. Ini karena mobil udah lama ya. Saya nggak tahu kalau Mobilio yang terbaru mungkin juga udah banyak tambahan fitur juga. Tapi kalau untuk kelegaan kabin saya lihat ada yang lebih unggul kalau sekarang sih. Wuling itu kabinnya lebih besar lagi gitu. Jadi kalau untuk kabin mungkin dibanding mobil sekarang, Mobilio udah ada yang ngalahin. Tapi untuk yang hal tadi menurut saya sih, tenaga, akselerasi, handling, kemudian tadi apa ya, ada limiternya, itu menurut saya sampai sekarang pun hanya Mobilio yang lebih unggul di bidang tersebut. Itu menurut pandangan saya ya. Kalau untuk selera dibentuk itu berdasarkan selera, walaupun sekarang lagi musim MPV yang gaya ke SUV-an ya. Saya terus terang sampai sekarang lebih suka bentuk Mobilio ya, MPV yang gaya ke sedan-sedanan gitu. Karena ya itu tadi, karena dia gaya ke sedan-sedanan, maka bawanya juga serasa bawa sedan gitu, lebih stabil gitu. Kalau gaya ke SUV-an ya, kebetulan saya udah ada SUV, jadi saya memang nggak terlalu suka kalau MPV yang digayain ke SUV-an. Tapi itu sekali lagi masalah selera. Oke, itu aja mungkin sharing saya. Sorry kalau video ini membosankan karena hanya ngomong doang. Ya membosankan sih. Jadi bagi yang ngerasa membosankan ya nggak usah ditonton lah. Saya nggak usah ditonton karena mungkin nggak bermanfaat buat Anda. Tapi bagi yang ngerasa bermanfaat ya silakan ditonton sampai habis. Itu aja sharing saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.